hasilkan kamper terbesar di dunia, kapur barus. Barus ada di mana? Di Sumatera Utara. Jadi sejak zaman Fir'aun, Indonesia sudah terkenal mengekspor kapur barus untuk memumikan jasad Fir'aun. Jadi Indonesia Nusantara sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu. Dan siapa yang menyampaikan Islam ke Cina? Di Cina, Bapak Ibu, ada masjid-masjid yang berusia 2500 tahun, 2200 tahun. Ini cerita ulama Cina yang berkunjung ke kami, ke kota Bandung. Kami ngobrol dengan mereka. Kok bisa ada masjid usia 2500 tahun pada Rasulullah belum seusia itu, belum dilahirkan? Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang menyampaikannya? Zulkarnain. Dialah satu-satunya Fir'aun yang diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dia bergelar Zulkarnain karena punya dua rambut dikepang, pelontos botak kepalanya, tapi ada dua rambut yang dikepang. Satu tanduk kornun, dua tanduk kornain. Zulkarnain yang punya dua tanduk. Beliau pernah menyampaikan Islam di Indonesia. Bahkan nama-nama pulau di Indonesia itu bahasa Arab. Sumatera itu dari bahasa Arab Syamatirah, artinya mahkota. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, datang Portugis dirubah namanya menjadi Maluku. Banyak jejak peninggalan Islam di zaman dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada yang tadi. Bapak Ibu bisa diikuti? Jamaah? Masih ada? Lanjut ya? Nah, kembali pada yang tadi. Rasulullah wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncul kehilafahan yang itu jejak kenabian. Nah, diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 10 tahun. Ya, diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa tahun? 20. Oh maaf, Utsman bin Affan 14 tahun. Sebentar, Abu Bakar 2 tahun, tambah Umar 10, 12. Utsman 12, 24. Ali 6 tahun, jadi 30 tahun. Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu fi ummati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Berakhir kekhilafahan Khulafaur Rasyidin di 661 Masehi. Maka umat Islam kemudian memimpin dunia, tetap memimpin dunia, tapi dalam bentuk mulkan, kerajaan Allah. Di sini terjadi pergeseran kepemimpinan dari khilafah menjadi raja. Raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak mau berbaiat kepada Ali ketika Ali menjadi khalifah. Dia pergi ke Suriah. Di Suriah dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia sebagai khalifah pertama. Dimulailah masa kerajaan Mulkan Adhan. Mulkan kerajaan Adhan menggigit. Artinya kepemimpinan Islam itu turun-temurun. Dinasti, monarki hereditas. Ketika ayah berakhir, turun kekuasaan kepada anak. Dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki turun kepada Pancasila. Loh, kan sekarang Pancasila. Betul? Nah, walaupun mereka tidak memimpin dengan sistem khilafah, tapi mereka mengamalkan Quran Sunnah. Maka Allah berkahi mereka berkuasa 1262 tahun. Silih berganti dari dinasti Umayyah, pusatnya di Damaskus, Suriah, berganti ke Abbasiyah, pusatnya sampai ke Andalusia, Eropa. Dari Abbasiyah diganti oleh dinasti Fatimiyah, Mesir. Dari Fatimiyah kemudian oleh dinasti Mamaluk. Dari Mamaluk kemudian berganti sampai ke dinasti Seljuk. Dari dinasti Seljuk berakhir di Turki Utsmani, dan Turki berakhir tahun 1924. Hari ini
Kita berada di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah, dan ini fase yang terburuk di dalam perjalanan kepemimpinan umat Islam ada di muka bumi. Di fase yang keempat bukan umat Islam yang memimpin. Yang memimpin fase yang keempat adalah orang-orang kafir hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat. Dan hari ini kita berada di ujung fase yang keempat, dan kita akan sebentar lagi masuk ke fase yang kelima. Fase yang kelima adalah fase di mana Dajjal sudah mati. Karena di fase ini umat Islam memimpin dunia. Rasulullah sampaikan umat Islam ini zahir di seluruh dunia. Tidak ada lagi agama di muka bumi kecuali Islam. Di fase ini, di fase inilah umat Islam akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi. Ciri-ciri kedatangan beliau itu banyak. Di antaranya, idza muni'an nasu ayyahujal bait aw ya'tamiru ilaiha. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu tanda dekat kemunculan beliau. Pertama saya membaca hadis ini bingung, apa yang menghalangi manusia melaksanakan haji dan umrah? Belakangan saya paham. Apa Bapak Ibu yang membuat kita terhalang melaksanakan haji dan umrah? Corona. Masya Allah. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada? Ada. Jangan-jangan sebentar lagi, mudah-mudahan. Amin. Biar kita selesai dari yang namanya PPKM. Amin. Baik. Di fase ini umat Islam kaya raya. Fayuksiru sultanukum ma'adan sihahan la yu'addad. Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta kalian tanpa dihitung-hitung. Maka di fase ini umat Islam kaya raya. Alhamdulillah. Yang punya hutang besar di fase ini aman, lunas. Ya Allah, segera utus Imam Mahdi, ya Allah. Hutang saya makin besar, ya Allah. Ini debt kolektor mau datang nagih hutang, ya Allah. Turunkan segera Nabi Isa. Amin. Amin. Ketahuan punya hutang. Di fase ini iblis tidak bisa lagi menggoda umat Islam. Hanya bisa mengikat mereka-mereka yang kafir dan munafik. Ya, karena di sini adalah fase kemenangan Islam. Berapa lama fase ini berlangsung? Rasulullah SAW membatasi antara 7 sampai 9 tahun. Setelah itu Allah akan mencabut nyawa Nabi Isa AS. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan diwafatkan Allah. Nabi Isa ikut menyolatkan jenazah Imam Mahdi. Kemudian diangkat Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Al-Qahtani memimpin tidak lama. Di masa kepemimpinan Al-Qahtani, Nabi Isa AS wafat setelah menikah dengan seorang gadis dari Sumatera Barat. Nabi Isa akan menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Kemudian Nabi Isa wafat di usia kepala 4. Ya. Kemudian Nabi Isa dimakamkan berjejer kuburannya, makamnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihi salam di Masjid Nabawi. Maka umat Islam sudah dipimpin oleh pemimpin yang terakhir yang bergelar Al-Qahtani. Al-Qahtani inilah yang memimpin terakhir, dan di masa Al-Qahtani Allah mencabut nyawa orang beriman, sehingga di fase yang ke-6 tidak ada lagi orang beriman satupun, walaupun imannya sebesar biji sawi. Nah, di fase inilah munculnya manusia-manusia terburuk, makhluk terburuk di muka bumi. Mereka lah yang menyaksikan kiamat kepada mereka. Berapa lama ini terjadi? Hanya Allah yang Maha tahu. Pertanyaannya, kita berada di sini, berapa lama fase ini akan berakhir? Berapa lama fase itu berlangsung, Bapak Ibu sekalian? Kita hitung sama-sama ya. Boleh kita hitung sama-sama? Nah, ikuti saya. An Abi Hurairah. Mana suaranya ini? Jamaah. Oh, jamaah. Sudah pada makan? Masih ada suaranya? Ikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata,
Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Dawud sama Abu Hurairah aja yang viral, ya boleh Bapak Ibu. Ustaz kan sudah viral, Ustaz akhir zaman. Itu bukan saya. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu Ustaz akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan. Beda kan? Betul ya?